Jadi Qura Al-Ghamim ini satu tempat, sekarang dia dikenal dengan lembah. Ini suatu lembah antara Mekah dan Madinah. Ya, antara Mekah dengan Madinah. Jadi ketika Nabi sampai di Qura Al-Ghamim, Nabi bahasa kitanya macahkan. Fasaman nas. Ya, jadi sampai sini Nabi berpuasa, sahabat masih berpuasa. Tsumma da'a bi qadahin min ma'in farafa'ahu. Kemudian Nabi minta diambilkan tempat yang berisi air, minuman. Kemudian Nabi angkat. Kemudian Nabi minum di hadapan para sahabatnya. Dengan kata lain, Nabi macahkan puasanya di hadapan para sahabat. Hatta nadhara an-nas ilaihi. Jadi sambil Nabi sengaja diangkatnya, ya, pun bahasa kitanya ceret atau tempat air, ya. Kemudian apa ya? Sampai sahabat yang dari jauh pun nampak. Tsumma syariba. Kemudian Nabi minum. Faqila lahu ba'da dzalika inna ba'dhan nas qad shoma. Ya, kemudian dikatakan setelah sampai di kota Mekah atau sebelumnya disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebagian sahabat yang masih berpuasa. Kemudian apa kata Nabi? Ulaika al-usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua atau lafaz yang kedua, innan nas qad syaqqa 'alaihim siyam. Bahwasanya manusia atau para sahabat pada saat itu puasa sudah memberatkan mereka. Wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta fada'a bi qada'i min ma'in ba'da al-'asri fasyariba. Jadi Nabi minta diambilkan ketika melihat para sahabatnya lelah. Maklum, bayangkan dari Mekah ke Madinah. Kalau pakai bis biasa dengan kelajuan normal itu bisa ditempuh 6 jam perjalanan. Kurang lebih dari Kartiasai ke Pontianak. Ya. Nabi dan para sahabatnya pada saat itu sedang dalam keadaan berpuasa. Apa hendaknya? Apa hendaknya? Lah, tentunya sangat lapar, sangat terbebani, ya. Ya. Nah, di tengah perjalanan Nabi ketika melihat para sahabatnya sudah loyo, sudah lemah, sudah terasa berat, maka Nabi minta diambilkan bejana yang berisi air, Nabi angkat, kemudian Nabi minum di hadapan sahabatnya. Ya, beliau menunjukkan bahwasanya apa? Bolehnya macahkan ketika apa? Safar. Ketika safar dan safarnya tersebut memberatkan. Nanti akan saya bahas atau cepat ya, cukuplah waktunya ini. Jadi hukum safar bagi orang yang berpuasa. Saya lanjutkan, saya singkat ya. Hadis yang kedua 673. Hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau pernah berkata kepada Nabi bahwasanya apa? Ya Rasulullah, aku punya tenaga, aku kuat. Ya, aku safar, aku kuat. Artinya aku kuat berpuasa meskipun aku safar. Ya. Maka apakah ketika aku melakukan safar dan aku tetap berpuasa, apakah aku berdosa? Kata sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iya, rukhsah minallah. Jadi berbuka atau tidak berpuasa saat safar adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahsan. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tersebut, artinya tidak berpuasa saat melakukan perjalanan, maka apa? Baik, maka itu baik. Barang siapa yang suka untuk berpuasa, artinya tetap berpuasa dalam keadaan safar, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Artinya boleh. Artinya boleh. Kemudian hadis yang terakhir, ya, atau riwayat yang terakhir, wa aslu fil muttafaq fi hadis Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'al. Di sini hanya menjelaskan bahwasanya yang bertanya adalah Hamzah bin Amr, bukan Hamzah bin Amr al-Aslami. Baik. Berkaitan dengan hukum safar dalam keadaan berpuasa, atau faedah hadis ini yang pertama, bolehnya berperang dalam keadaan atau di bulan Ramadan. Bolehnya melakukan perang di bulan Ramadan. Yang kedua, bolehnya berpuasa bagi orang yang
safar. Sebagaimana Nabi tadi yang Nabi lakukan. Nabi macahkan ketika melihat sahabatnya udah lemah. Dan ini adalah salah satu kasih sayang Nabi. Dan ini juga menjadi faidah, hendaklah seorang imam atau seorang pemimpin itu melihat kemampuan rakyatnya, kemampuan makmumnya, kemampuan jamaahnya, kemampuan orang yang dipimpinnya. Bagi seorang imam, hendaklah dia memperhatikan orang yang dipimpinnya, siapa saja. Ya. Baik, berkaitan dengan orang yang melakukan safar, maka jika safarnya itu ya dia terbebani dengan beban yang sangat berat, maka hukum dia berpuasa haram. Hukum dia berpuasa haram. Artinya kalau dia berpuasa dalam keadaan beban yang sangat berat, dia melakukan safar, berjalan kaki contohnya. Kalau dia terus berpuasa mungkin akan membahayakan dirinya, akan mencelakakan dirinya. Maka puasanya atau dia terus berpuasa, ya, maka apa? Hukumnya haram. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, Nabi mengatakan ulaika al-usah. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Siapa mereka? Orang yang memaksakan dirinya terus berpuasa padahal dirinya sangat lemah. Ya. Ini dalam keadaan apa? Musafir, dalam keadaan safar. Kemudian kondisi yang kedua, jika safarnya membuat 4 menit masih lama. Jika safarnya membuat beban, ya, dan bebannya itu tidak terlalu berat, maka dia ada 2 kondisi. Dia boleh berpuasa, dia boleh macahkan. Dia boleh terus berpuasa, dia boleh apa? Mecahkan. Ya. Kemudian jika tidak ada beban sama sekali, contohnya seorang yang dari Pontianak ke Jakarta pakai pesawat, tidak ada beban. Ya. Terhitung safar, Pontianak ke Jakarta itu safar. Dia boleh macahkan, boleh macahkan. Tetapi kalau dia terus berpuasa, maka apa? Boleh. Dan ini yang afdal. Ini yang afdal. Saya ulangi. Ringkasan dari hukum ya berpuasa bagi orang yang safar jika terdapat masyaqqah, beban. Ya. Jadi kalau tidak ada beban sama sekali, maka apa? Berpuasa lebih afdal. Karena 4 alasan. Alasan yang pertama karena mengikuti Nabi. Nabi tetap berpuasa ketika Fathu Makkah. Dari Madinah Nabi berpuasa. Nabi macahkan bila di tengah-tengah perjalanan. Itu pun karena melihat sahabatnya dalam keadaan yang apa? Sudah lemah. Ya. Paham ya? Alasan yang kedua, tetap berpuasa ketika safar dan tidak ada beban lebih afdal. Lebih afdal. Dia lebih apa? Lebih ansyat, artinya lebih bersemangat. Jadi ketika berpuasa dengan kaum muslimin yang lainnya tentunya lebih bersemangat dibandingkan dengan berpuasa seorang diri. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, keutamaan waktu. Berbeda dengan orang yang mengqadha puasanya di luar Ramadan. Dia tidak mendapatkan keutamaan Ramadannya, waktu Ramadannya. Ya. Kemudian yang keempat, lebih cepat terbebas dari apa? Apa maksudnya? Kewajiban, dari tuntutan. Ya, hanya orang yang berpuasa dia tidak terbebani lagi dengan qadha. Dia tidak terbebani lagi dengan qadha atau mengganti puasa karena safarnya di bulan-bulan yang lain. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dicatat, diingatkan di pertemuan berikutnya, baru nanti saya buka sesi pertanyaan, ya. Saya buka sesi pertanyaan. Untuk masalah puasa, masalah apa saja? Ya, insyaallah.
Kita buka sesi pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua ibadah kita dari awal puasa sampai hari ini, hari ke-9 di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.